Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Indriani dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini akan menjelaskan tentang keberadaan koperasi dalam sistem pasar. Topik 5. Yang pertama ada kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Kekuatan koperasi yang pertama ada economies of scale, adanya pembelian barang yang banyak. Kedua ada bargaining position di pasar atau kekuatan dalam penawaran produk. Ketiga ada kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty, adanya internal market dan external market, resiko ditanggung bersama. Keempat ada pemanfaatkan linkage market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme. Ketiga ada kelemahan-kelemahan koperasi, yaitu yang pertama ada prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Kedua ada prinsip kontrol secara demokratis. Ketiga ada prinsip pembangunan sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Keempat ada prinsip bunga yang terbatas atas modal. Keempat, ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh koperasi untuk memperkecil tingkat kelemahan, yaitu pertama ada koperasi dapat membatasi jumlah anggota. Pembatasan itu tidak artifisial atau pembatasan yang dibuat. Kemudian yang kedua ada koperasi dapat memberikan preferensi tertentu terhadap jumlah modal yang dimasukkan oleh para anggota. Ketiga ada bunga modal yang terbatas, adalah bunga yang wajar, artinya bunga yang sama di pasar. Kemudian yang keempat ada pemasukan modal. Pada koperasi merupakan jasa, semakin besar modal yang dimasukkan semakin besar jasanya. Kemudian selanjutnya ada koperasi dalam rantai tata niaga. Pada dasarnya ada 3 pelaku dalam sistem ekonomi pasar, yaitu produsen, konsumen, perantara atau pedagang. Produsen adalah orang atau badan yang menghasilkan produk tertentu. Konsumen adalah orang atau badan yang menggunakan suatu produk. Pedagang merupakan mediator penghubung antara produsen dan konsumen. Kemudian ada produsen yang rasional akan memakai pedagang sebagai pengganti melakukan pemasaran dan distribusi produk olehnya sendiri jika keunggulan lewat pedagang lebih besar daripada melakukan pemasaran sendiri, yaitu produsen menjadi 3 alternatif yang mungkin dipilih, yaitu menjual langsung ke konsumen, menjual ke pedagang, menjual ke koperasi. Kemudian ada bagi seorang konsumen yang akan membeli barang keperluannya sebenarnya juga mempunyai 3 alternatif, yaitu membeli dari produsen secara langsung, kedua mengontrak dari pedagang, ketiga ada membeli dari koperasi. Kemudian ada tingkat rantai tata niaga yang bersaing satu dengan yang lain. Koperasi konsumen dapat juga konflik dengan tingkat yang lebih rendah, baik wholesaler maupun produsen, atau kompetisi vertikal atau kompetisi saluran. Pada tingkat wholesaler atau pedagang besar, koperasi dengan keanggotaan dan interest yang berbeda bisa bersaing dengan koperasi yang dimiliki oleh para pengecer atau tingkat yang sama dari rantai tata niaga. Ke-8 itu ada selanjutnya ada sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Menurut R.A. Supriyono 1985, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif dalam masyarakat memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang atau hulu backward, atau ke depan hilir forward. Integrasi ke belakang bertujuan membantu kelancaran atas pemanfaatan sumber-sumber bahan mentah sehingga perusahaan memiliki keuntungan strategi dibandingkan dengan para pesaingnya. Integrasi ke depan bertujuan sebagai jalan keluar untuk menjamin kelancaran penjualan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Harga yang akan ditetapkan koperasi harus dibedakan antara harga untuk anggota dengan harga untuk non-anggota.
Yang selanjutnya ada sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Segmen pasar dalam koperasi terbagi dua, yaitu anggota dan bukan anggota. Sedangkan perusahaan non-koperasi adalah masyarakat umum yang tidak punya kaitan kepemilikan dengan perusahaan tersebut. Pada koperasi-koperasi yang mampu menyatukan unit-unit usaha pada industri hulu sampai dengan industri hilir melalui integrasi vertikal, umumnya mempunyai anggota yang cukup banyak, terutama anggota-anggota di tingkat koperasi primer. Anggota-anggota koperasi primer pada umumnya penghasil input untuk produk yang diproduksi dan dijual oleh koperasi-koperasi yang lebih tinggi, akan tetapi membutuhkan produk tersebut. Bila anggota tersebut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tentang harga, maka koperasi tidak dapat menentukan harga pada saat keuntungan maksimum. Harga tidak lagi disadarkan oleh prinsip profit motif, tetapi sudah memperhatikan pelayanan kepada anggota. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.